kalau negara yang menyewa buzzer-buzzer itu untuk menyerang balik mereka yang mengkritik negara, waduh luar biasa itu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang pro dan kontra ini hampir tidak masuk akal semua kadang-kadang. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi benar semua. Tapi nggak bisa juga bilang salah semua, benar nggak tadi? Pasti ada benarnya dan ada salahnya. Nah benarnya ya biar. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum, antahkumu bil adli, dia bersikap adil. Jadi apa yang tidak kita kritik berarti kita puji, itu saja kan. Jadi kalau kita tidak misalnya ngomong tentang A berarti B, setuju kita. Sebenarnya jadi pemimpin itu harus tahan banting, tahan kritik. Memang saya membayangkan Ustadz Abdul Somad langsung ketawa saya. Panas bang Raffi. Apalagi kalau biasa minum. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tinggal kita memilih peran, apakah ingin menjadi Fir'aun, atau ingin menjadi Qarun, atau ingin menjadi Haman, atau ingin menjadi Musa. Hidup adalah pilihan, dan saya pikir kita tidak sesoleh Musa, tapi paling tidak kita menapaki jalan-jalan Musa. Mudah-mudahan saya dan Bang Rafli dipertemukan di tempat yang baik, dan nanti kita akan bersama orang baik di tempat paling baik dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Atas permintaan setelah tidak jadi komisaris di Pelindo 1. Nah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sekali. Saya senang Ustaz tanya ini kan, kapan lagi Ustaz Abdul Somad bertanya. Gini Tan, paling gampang menjawabnya itu dengan kronologis. Nah, kalau kronologis ini kan kita bicara bukan lagi argumentasi tapi fakta. Saya itu Tan diberhentikan katakanlah sebagai komisaris utama di Pelindo 1 itu tanggal 20 April Tan. YouTube saya pertama kali tayang itu tanggal 22 Maret Tan. Jadi sebulan sebelumnya. Dan saya sebelum berhenti itu saya sudah mengkritik tuh soal staf khusus yang melakukan konflik of interest, soal ruang guru yang terlibat dalam proyek 5,6 triliun dan lain sebagainya. Bisa dicek tuh. Kan di YouTube semua kerekod ya. Di situ terlihat betul. Dan bahkan jauh sebelum itu kan saya sudah mulai mengkritik pemerintah itu sejak 2017. Saya pernah menulis di Harian Kompas, judulnya adalah Memimpin Penegakan Hukum. Saya ibaratkan Presiden Jokowi itu ibarat mahasiswa yang mengambil 3 mata kuliah. Mata kuliah pertama politik, luar biasa politiknya. Hanya 1 tahun KMP bubar, Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo CS. Lalu kemudian semua partai mendukung dia sehingga dia mayoritas yang awalnya minoritas. Pembangunan ekonomi, jalan dan lain sebagainya, jembatan, pelabuhan, luar biasa. Maka saya katakan di 2 mata kuliah ini Presiden mendapatkan nilai A karena ada passion, ya, passionable. Tetapi di mata kuliah ketiga penegakan hukum, law enforcement, nah memble. Karena begini kalau kita mau jujur, Ustadz sudah merasa negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum kan? Korupsi masih banyak. Nah, korupsi masih banyak di mana-mana. Nah, ini yang sebenarnya saya pribadi minta kepada pemerintah agar garang melakukan pemberantasan korupsi. Kalau enggak negara ini kan tidak pernah menjadi negara kuat. Jadi itu yang saya kerjakan dan itu terrecord dalam buku saya. Saya menulis buku. Termasuk juga ada beberapa isu yang saya kritik kebijakan pemerintah. Pertama, saya tidak setuju Perpu Ormas. Kenapa begitu? Bukan saya pro HTI. Saya nothing to do dengan organisasi apapun. Tapi saya membela undang-undang dasar kita. Bahwa yang namanya kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi manusia. Jadi kalau orang mau membubarkan partai politik, membubarkan ormas, ya harus dengan due process of law. Harus dengan proses hukum. Nggak boleh main bubar-bubar begitu saja. Makanya saya tentang Perpu Ormas. Saya juga tentang presidensial threshold yang menyebabkan oligarki politik, ya kartel politik saya bilang memborong semua partai politik dan hanya menyisakan satu penantang saja, yang membuat kita tidak sehat dalam berkompetisi politik. Ada cebong, ada kampret, ya kan, sekarang kadrun. Karena itulah saya tidak setuju dengan itu. Nah, saya tahu
Dua isu itu adalah isu yang sangat penting bagi pemerintahan Jokowi karena satu, Perpu Ormas jaminan untuk membubarkan kelompok HTI misalnya. Yang kedua adalah presidensial threshold, ada jaminan agar jauh lebih mudah dalam kontestasi pilpres karena akan head to head. Nah, frankly speaking seperti ini, Tat, Ustadz bayangkan seorang komisaris utama BUMN ngomong begini, kira-kira bakal lama nggak dia? Kira-kira bakal lama nggak? Jadi kalau saya diberhentikan ya saya kira wajar saja, Tat. Dan jangan lupa juga, Tat, Erick Thohir kan ketua tim sukses Pilpres kemarin. Jadi tidak heran lah kalau kemudian yang diakomodir orang-orang yang dalam tanda kutip berkritik, kan? Bukan orang yang mengkritik. Jadi, Tat, saya legowo. Tapi hak bersuara itu jangan dikebiri. Makanya dengan channel YouTube ini saya merasa memiliki kebebasan, memiliki sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dalam rangka pencerdasan bangsa, kan begitu. Dan orang kalau mau membantah saya, bantahlah dengan argumen. Mana di argumen saya yang tidak benar. Jangan bantah karena sakit hati, ya, tidak relevan itu, ya kan? Karena saya katakan saya bersyukur dan berterima kasih pernah menikmati jabatan sebagai komisaris utama di BUMN. Dan saya menghasilkan 3 buku. Satu, BUMN dalam perspektif hukum tata negara. 2, menjadi komisaris BUMN antara kritisisme dan profesionalisme. Dan ketiga, hukum BUMN. Jadi paling tidak ada yang saya hasilkan untuk dunia pendidikan. Begitu, Tat. Apa harapan Bang Rafli ke depan? Oke. Harapan saya, kan, negeri ini lebih baik. Negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Benar tadi kata-katanya begitu ya. Negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang dimana rakyatnya makmur sesuai dengan pesan konstitusi bahwa negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut juga melaksanakan atau berpartisipasi dalam ketertiban atau perdamaian dunia. Nah, karena itulah kemudian kepemimpinan menjadi aspek yang penting, kan. Makanya di YouTube saya kan saya katakan syarat pemimpin 2024, 1, cari yang bernyali memberantas korupsi. 2, yang bernyali merekrut orang-orang terbaik. Saya mungkin agak spekulatif, kan. Saya mengatakan begini, jenis manusianya itu ada 3. 1, orang yang katakanlah tidak pandai dan tidak berintegritas. Yang kedua, pandai dan tidak berintegritas. Yang ketiga adalah pandai dan berintegritas. Kemudian tidak pandai dan tidak berintegritas. Kan kira-kira begitu 4 jenis. Nah, kira-kira pemimpin kita mau merekrut yang mana? Harusnya kan yang merekrut yang pandai dan yang berintegritas, kan? Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang saya merasa yang direkrut itu tidak berintegritas walaupun pandai. Jadi yang terjadi adalah orang-orang di seputar lingkar kekuasaan itu bukan orang-orang yang ingin membuat negara ini baik, tapi yang ingin katakanlah mencuri atau mencari rantai kekuasaan. Nah, jangan heran tapi ya, ketika orang berkuasa tambah kaya raya dia karena dia dagang kekuasaan. Nah, ini yang saya ingin suarakan, Tat. Jadi mudah-mudahan yang menjabat itu orang-orang yang tadi memang bernyali memberantas korupsi, merekrut orang yang terbaik, tidak anti kritik, begitu, Tat. Memenuhi janjinya. Yang keempat. Saya ini Bang Refli, saya ini kan di beberapa tempat dihadang, di beberapa tempat tidak boleh. Tadi sudah saya ceritakan sebagiannya. Visa-visa saya di luar negeri di cancel. Visa entry yang sudah dapat dibatalkan. Ada yang dibatalkan di airport, ada yang sudah sampai di sana suruh pulang di beberapa tempat. Saya berharap dengan dialog dengan Dr. Refli Harun itu memperbaiki, memutihkan nama saya. Tapi nampaknya petang ini malah makin hitam. Wah, ini kenapa, Tat? Kenapa makin hitam? Karena mungkin saya akan dikelompokkan dalam orang yang melawan. Waduh, saya ini ngomong Bagaimana? Saya tidak menganggap Bang Refli sebagai jamaah lovers saya, dan tidak pula sebagai haters. Saya menempatkan Dr. Refli Harun, seorang pakar tata negara yang pernah punya jabatan,
orang yang bebas, independen. Sebagai seorang Dr. Refli Harun, apa yang Alhamdulillah. mesti saya lakukan? Tar, waduh, saya nggak sopan nih, masa saya menasihati Ustadz Somad? Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan aja. Maka dari awal saya tidak panggil bapak, saya panggil abang. Oke. Dunia ini panggung sandiwara. Lagunya Bang Refli God hafal. bless, Ahmad Albar. Ahmad Albar. Jadi isinya itu dari dulu ya itu saja. 4 isinya. Yang pertama, penguasa yang otoriter, Fir'aun. Orang kaya yang pelit, jahat, Qarun. Ada orang berilmu tapi tidak punya integritas, namanya Haman. Dan namanya disandingkan dalam Al-Quran, Haman dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wa Haman. Fir'aun dan Haman. Ini orang-orang cerdas tapi tidak punya integritas. Dan ada di sana anak muda, pejuang kebenaran yang selalu teraniaya. Namanya Musa. Oke. Keempat ini akan selalu ada dalam setiap generasi dan bangsa. Tinggal kita memilih peran, apakah ingin menjadi Fir'aun, atau ingin menjadi Qarun, atau ingin menjadi Haman, atau ingin menjadi Musa. Hidup adalah pilihan, dan saya pikir kita tidak sesoleh Musa, tapi paling tidak kita menapaki jalan-jalan Musa. Mudah-mudahan saya dan Bang Rafli dipertemukan di tempat yang baik, dan nanti kita akan bersama orang baik di tempat paling baik dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas permintaan Bang Rafli di akhir majelis saya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kami Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba. Jauhkan negeri kami dari malapetaka, bencana, bil khusus wabah COVID-19 corona ini ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, pemimpin-pemimpin kami jadikan mereka adil dan amanah. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumimu, karena tanggung jawab mereka begitu besar ketika menghadap nanti ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.